pagi Lebaran. Kilau Hikmah di hari kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Senang sekali kita bisa bersua kembali di Mutiara Pagi Lebaran di edisi pagi hari ini. Dan kita sudah masuk ke hari kemenangan ya. Dan pendengar serta pemirsa RRI Sumeneb.net, Syawal bukan hanya tentang saling memaafkan, tapi juga momentum membangun kembali hubungan sosial yang retak. Lalu bagaimana silaturahmi mampu merekonstruksi tatanan sosial di umat manusia? Mari kita renungkan bersama dengan Ustadz Amirul Khotib. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin ya Ustadz Ya, ya. sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, topik kita pagi ini tentang Syawal, bulan memperkuat silaturahmi dan rekonstruksi sosial. Itu seperti apa Ustadz? Monggo silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua kembali bersama dengan RRI Net Kabupaten Sumeneb dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mampu untuk melaksanakan penguatan keimanan, penguatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah pasca bulan Ramadan, bulan di mana kita itu mengekang hawa nafsu kita. Yang kedua kalinya, salawat ma'asalamah mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan bimbingan terhadap kita khususnya di dalam masalah ibadah mahda, ibadah yang murni, itu adalah merupakan taklifi, merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana bulan Syawal. Bulan Syawal itu adalah merupakan salah satu momentum bagaimana orang yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan itu sudah mampu mengevaluasi dirinya atas segala ibadah yang telah dilaksanakan pada bulan Ramadan, terutama puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau kita meneliti terhadap makna secara literal, Syawal itu artinya bangkit, artinya meningkat. Artinya apa? Bahwa bulan Syawal itu adalah merupakan momentum bagi semua umat muslim, baik lelaki ataupun perempuan, bagaimana mampu mengevaluasi dirinya, bagaimana mampu memperkokoh keimanan dirinya, keislaman dirinya, sehingga kebangkitan di dalam Syawal ini betul-betul bisa tercapai. Lalu apa yang menjadi pertanda bahwa seseorang itu sudah bangkit di bulan Ramadan gara-gara dia itu sudah melaksanakan soleh fardi. Jadi kata Yusuf Al-Qaradawi itu menyatakan bahwa kesolehan itu ada dua begitu. Jadi ada soleh fardi, kemudian ada soleh mujtama'i. Soleh fardi itu telah dilaksanakan pada bulan Ramadan, yaitu dengan berpuasa. Jadi bagaimana kesadaran spiritualnya itu sudah dilaksanakan, sudah matang, sehingga dengan kematangan spiritual, dengan kesadaran spiritual yang sudah dilaksanakan dirinya pada bulan Ramadan, itu akan mampu untuk memberikan kematangan sosial, yakni soleh ijtimai. Jadi soleh ijtimai itu bagaimana tatanan sosial itu akan juga dipenuhi dengan nilai-nilai keislaman, sehingga
apa kata Ibnu Rajab itu menyatakan di dalam Kanzul Ma'arif, kalau tidak keliru, dia itu menyatakan bahwasanya ditemukannya bahwa puasa Ramadan seseorang itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dilihat dari keberlanjutan amal solehnya, dilihat dari keberlanjutan kegiatan sosialnya. Kalau misalnya kegiatan sosialnya dia itu sudah baik, sudah semakin membaik dari sebelum bulan Ramadan misalnya, maka berarti yang namanya puasa yang menjadi soleh fardi itu sudah mampu mentransformasikan nilai-nilai individu menjadi nilai-nilai sosial. Jadi oleh karenanya maka seseorang itu mampu menilai sendirinya, mampu menilai dirinya sebetulnya manakala dirinya itu sudah sadar akan kehidupan sosial, apakah sudah baik dengan tetangganya, dengan sesama muslimnya, dengan kerabatnya. Kalau sudah demikian, maka berarti yang namanya kesadaran fardi, kesadaran soleh fardi itu bisa dicapai. Oleh karenanya, maka di antara indikasi bahwa dia itu sudah mampu mentransformasikan nilai-nilai individu itu, yang pertama misalnya dia melaksanakan silaturahim, misalnya melaksanakan silaturahim dengan tetangga, kemudian dengan kerabat, baik yang mungkin pernah ada pernah menyakiti ataupun tidak menyakiti, lah dia itu mampu untuk memberikan maaf begitu. Makanya ini adalah satu momen silaturahim, dan di dalam silaturahim itu juga dinyatakan oleh Rasulullah bahwasanya man ahabba ayyub sato lahu fi rizkihi falyasil rahimahu. Jadi barang siapa yang ingin untuk dilapangkan rezekinya, kemudian wayunsa fi umurihi falyasil rahimahu, dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia itu selalu melaksanakan silaturahim. Jadi ada dua faidah di dalam melaksanakan silaturahim itu. Yang pertama itu adalah dapat memanjangkan umur, dalam arti umur orang yang telah melaksanakan puasa yang sudah soleh fardi itu dibangkitkan juga dengan dengan silaturahim. Maka yang pertama itu dapat memanjangkan umur, artinya umurnya itu akan bernilai, banyak amal solehnya. Kemudian yang kedua itu rezekinya akan berlimpah ruah. Dalam arti apa? Bahwa orang yang melaksanakan silaturahim itu juga akan mampu membangun komunikasi, kemudian mampu membangun jembatan perekonomian, mampu mengembangkan perekonomian, begitu kira-kira. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu momen halal bihalal ataupun saling memaafkan. Jadi saling memaafkan ini juga merupakan salah satu indikasi bahwasanya seseorang itu kalau melaksanakan saling maaf, maka berarti soleh fardinya itu sudah menjadi transformatif di dalam kehidupan sosialnya. Makanya saling memaafkan itu sangat penting sebetulnya, dan itu menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya Allah itu menyatakan di dalam salah satu ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyghfir lakum. Artinya apa? Jadi saling memaafkan di antara mereka, kemudian lapang dada, yang mungkin orang yang pernah menyakiti perasaannya juga dimaaf. Karena memang agak sulit untuk memaafkan, itu memang sulit. Apalagi bagi orang yang mungkin pernah menyakiti perasaannya, orang yang pernah memusuhi terlebih dahulu, memang sulit. Tetapi orang yang memaafkan itulah paling mulia harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala tuhibbuna ayyghfir lakum, apakah Anda itu tidak senang kalau Allah itu memberikan ampunan padamu? Artinya apa? Dengan saling memaafkan saja,
memberikan maaf saja kepada orang lain itu sudah mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Apa Masya itu? Allah. Ya berupa ampunan segala dosa yang diperbuat oleh dirinya. Baik dosa itu yang disengaja ataupun dosa yang tidak Tidak disengaja. disengaja. Iya. Jadi apa namanya? Itu dua itu mungkin termasuk daripada apa namanya bangunan sosial yang telah menjadi apa buah daripada pelaksanaan ibadah fardi ataupun soleh fardi itu. Kemudian dalam masalah transformasi sosial, lah itu tentu apa namanya dia itu punya kesadaran Iya. bagaimana dirinya itu akan selalu mampu untuk memberikan nilai-nilai yang terbaik terhadap orang lain. Nilai-nilai Islam itu mampu untuk diaktualisasikan di dalam Iya. kehidupan apa namanya sosial bersama dengan tetangga, bersama juga dengan apa namanya familinya ataupun juga bersama dengan santri kalau punya santri kan Iya. begitu. Jadi transformasi sosialnya ya di situ. Artinya apa? Bahwa berpuasa itu yang sudah mampu untuk menahan nafsunya secara pribadi, maka di dalam kehidupan sosial itu mampu untuk menahan ego sosialnya. Iya. Jadi ada ego pribadi, ada ego sosial. Jadi kalau sudah melaksanakan puasa, mestinya dua ego itu, ego pribadi sudah tidak ada dan juga ego sosialnya itu sudah tidak ada. Artinya apa? Sudah dia itu aman Iya. secara pribadi aman dan secara sosial sudah aman. Iya. Itu kira-kira. Iya, Ustadz. Heeh. eh kita tahu yang namanya silaturahmi itu tidak hanya menunggu Syawal saja sebenarnya ya Ustadz ya. Iya. Setiap harinya kita selalu memperbaiki hubungan dengan makhluk sosial lainnya dengan bersilaturahmi gitu. Walaupun sekarang apalagi zaman canggih Ustadz. Ada WA, ada Iya. telepon, ada media sosial dan lain sebagainya gitu Ustadz. Nah, lalu bagaimana tentang adab memaafkan dan menerima maaf menurut ajaran Islam dengan kondisi saat ini? Apakah silaturahmi itu harus mendatangi gitu secara langsung? Apakah boleh kita hanya by WA gitu? Itu seperti apa Ustadz? Iya, kita sebetulnya ada nilai-nilai afdoliyat di dalam Islam itu Iya. ada nilai di situ sebetulnya. Jadi kalau apa namanya teks hadisnya itu fal yasil rahimahu hendaknya menyambung silaturahim dalam arti ini apa namanya mendatangi orangnya langsung bersalaman secara langsung, Iya. saling memberikan kata maaf dan kemudian juga apa namanya di dalam hatinya juga demikian. Lah ini adalah merupakan pertanda bahwa dia itu sudah betul-betul mempunyai komitmen untuk saling melangsungkan silaturahim begitu. Iya, jadi lebih afdol ya lebih Ustadz ya. afdol. Cuman kalau misalnya kondisi sudah tidak memungkinkan, misalnya ada di jarak jauhnya, ada di negara orang lain, negara seberang misalnya, ya tentu dengan apa namanya dengan WA itu sudah afdol. Artinya apa? Keafdolannya itu dia terletak kepada bagaimana dia mempunyai komitmen Ya. untuk saling memaafkan begitu. Jarak sih itu jadi salah satu alasan ketika memang ini gitu ya. Tapi kalau misalnya dekat ya udah datengin aja gitu lebih silaturahmi. baik. Sama halnya seperti kita memaafkan Ustadz. Kita memaafkan tapi di dalam hati. Nggak kemudian kita mengucapkan pada orang tersebut saya sudah memaafkan kamu gitu. Apakah itu juga afdol Ustadz? Hanya Iya. di dalam hati saya maafkan kamu gitu Ustadz. Ya tentu kalau sudah memaafkan ya lebih baik diucapkan begitu. Oh, Ya makanya makanya perbuatan hati dengan perbuatan lisan itu hendaknya sama begitu. Jangan-jangan dia mengatakan apa namanya memaafkan sama tapi orang masih lain ada tapi gitu hatinya ya. masih reket gitu ya. Ya, jadi masih ada rasa dendam gitu. Lah ini yang tidak diperbolehkan. Makanya amal itu termasuk misalnya zikir itu lebih baiknya adalah talaffuz bil lisan kemudian bil qalbi kan begitu. Artinya apa? Bahwa innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alaihi dalila. Bahwa setiap perkataan itu sebetulnya sumbernya adalah hati. Sementara lisan itu hanyalah merupakan wakil daripada hati tersebut. Ketika Begitu. kita membahas tentang rekonstruksi sosial, kadang kita juga
introspeksi diri bahwa kita pernah salah pada seseorang. Kemudian seseorang yang dimaksud itu sudah meninggal dunia. Bagaimana cara kita meminta maaf kepada orang yang sudah tidak ada di dunia ini, Ustadz? Yang pertama minimalnya dia itu harus ziarah kepada kuburannya, meminta maaf, dikirimin Fatihah, dikirimin tahlil, kemudian dihadiahin ayat-ayat suci Al-Qur'an begitu. Dan kemudian kalau perlu dia itu mestinya menghubungi keluarganya kalau masih ada keluarganya, bahwa dirinya itu mengaku bahwa dirinya punya menyampaikan ya. salah terhadap si si Almarhum, orang yang sudah iya. wafat gitu ya, terhadap almarhum misalnya. Lah itu yang perlu dilakukan begitu. Jadi afdol ya Ustadz ya. Iya. Intinya kita sudah berusaha gitu. Iya, Tapi, iya. kita kembalikan lagi pada si yang pihak sana gitu. Tapi mungkin ketika kita bicara tentang maaf memaafkan, kadar dan porsinya itu akan berbeda setiap orangnya gitu ya Ustadz ya. Tiap konflik juga pasti ada sebab dan akibat gitu. Yang pasti saling memaafkan itu lebih indah ya Ustadz ya. Iya. Iya. Lalu Ustadz bagaimana juga menyikapi konflik sosial yang masih tersisa pasca Ramadan ini Ustadz? Yang pertama ya perlu meninjau individunya sebetulnya. Makanya saya menyatakan barusan seperti halnya yang dikatakan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Yeah. Jadi soleh sosial, ada soleh fardi, ada soleh ijtimai, mujtama'i kan begitu. Jadi kedua kesolehan itu harus berimbang begitu. Yeah. Artinya apa? Soleh sosial itu tidak akan pernah terwujud jikalau soleh fardi itu masih belum bisa terwujud di dalam pribadinya. Artinya hendaknya dia bertanya-tanya terhadap dirinya begitu. Berarti kalau kehidupan sosialnya masih belum baik, maka pribadinya belum baik kan begitu. Artinya dengan demikian berarti dia itu muhasabah, mengingat-ingat kembali, menghitung-hitung kembali perbuatan dirinya. Ya beda kemudian kalau misalnya ya dirinya itu sudah benar tapi kadang-kadang dianggap keliru oleh orang lain, dianggap salah oleh orang lain. Itu bukan diri kita tetapi perspektif mereka begitu. Apa kata mereka kan begitu. Jadi kadang niat baik itu tidak selalu baik di mata orang gitu ya. Iya. Dan Ustadz, dampak sosial jika nilai Syawal benar-benar diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat itu apa Ustadz? Ya, satu di antaranya dapat menguatkan solidaritas sosial. Jadi akan betul-betul mampu untuk menguatkan itu. Dan yang kedua itu akan mampu meredam konflik, akan mampu meredam konflik politik ataupun konflik sosial dan semacamnya. Terus yang ketiga juga termasuk perkembangan perekonomian misalnya, itu juga termasuk di dalamnya dalam hal rekonstruksi sosial ini. Iya. Iya. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net, semoga Syawal menguatkan kembali ikatan hati, merajut persaudaraan dan melahirkan masyarakat yang lebih peduli dan juga beradab, karena dari silaturahmi ini rahmat Allah Subhanahu wa taala mengalir tanpa henti. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa membuka mata hati kita gitu ya, bahwa indahnya memaafkan, kemudian juga indahnya silaturahmi. Kadang silaturahmi yang sudah terputus, ayo dong disambung lagi, tapi yang pasti tidak minta 100 ya Ustadz ya. Iya. Sekali lagi terima kasih Ustadz sudah membagikan ilmunya pagi hari ini. Kita berjumpa kembali pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net di Mutiara Pagi edisi Lebaran besok dengan topik yang berbeda. Akhirnya Diana yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Lebaran, kilau hikmah di hari kemenangan.